Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan dalam pertemuan kedua mata ajar metodologi penelitian dalam keperawatan. Adapun topik yang akan saya sampaikan adalah tentang instrumen penelitian. Tujuan dari hari ini kita akan mencoba merumuskan kisi-kisi instrumen, terus menyusun instrumen penelitian, terus tentang metode pengumpulan data, dan uji validitas dan reliabilitas dari suatu instrumen. Instrumen itu harus mengacu pada definisi operasional. Biasanya ini ada di bab 3 dalam proposal penelitian ataupun hasil penelitian. Tidak hanya itu, memuat penjelasan tentang cara menggunakan skala yang diukur dari variabel. Skala di materi pertama saya sudah jelaskan, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang ketiga yaitu memuat bagaimana cara pengumpulan data. Nah, ini instrumen juga harus memuat pengumpulan datanya. Apakah direct ataupun non-direct atau langsung ataupun tidak langsung pengumpulan datanya. Ada yang langsung bisa dengan kuesioner, observasi, dan lain sebagainya. Yang tidak langsung bisa menggunakan pihak orang lain ataupun melalui media yang lainnya. Selanjutnya harus memuat uji validitas dan reliabilitas. Jadi sebelum dilakukan penelitian, instrumen itu sebelum disebar kepada responden, itu harus diuji dulu kevalidannya dan kelayakannya atau reliabilitasnya dari instrumen tersebut. Karena instrumen berisikan butir-butir pertanyaan ya, dan berisikan kuesioner. Nah, instrumen penelitian yaitu segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Itu instrumen. Susunan instrumen tidak selalu sama untuk masing-masing penelitian. Jadi mekanisme kerja dalam teknik penelitian itu berlainan masing-masing setiap orang yang akan meneliti. Nah, teknik pengumpulan informasi yaitu ada wawancara, ada survei, ada teknik angket. Wawancara bisa pencarian data dan pengumpulan informasi dengan mendatangi secara langsung kepada responden untuk dimintai keterangan. Nah, pasti wawancara ini butuh instrumen. Jadi instrumen nanti kalau sudah ada pengumpulan informasinya bisa dengan wawancara. Yang kedua bisa dengan survei. Survei yaitu menyusun daftar yang diajukan responden berdasarkan suatu rancangan guna membentuk validitas. Nah, ini di materi pertama saya sudah jelaskan, survei itu harus dengan proses sampling ya, atau pendekatan sampling. Jadi tidak seperti sensus ataupun sensus rata-rata total. Kalau survei itu dengan menggunakan sampel atau sampling ya. Caranya dengan pendekatan sampling. Selanjutnya adalah teknik angket. Teknik angket meminta informasi dari responden tentang suatu masalah yang disampaikan secara sukarela. Beda ini dengan survei ya, baik aspek materinya dan respondennya. Teknik survei di sini sangat tepat bila dasar-dasar yang dipertimbangkan adalah aspek ekonomis. Tadi awal saya sampaikan
survei, ada sensus. Ya, kalau sensus itu total, jadi kelebihannya tenaga harus banyak, dana juga perlu, waktu perlu. Kalau survei dengan menggunakan sampel, jadi hanya sebagian saja, sehingga tenaga, waktu, biaya lebih ekonomis. Survei ya dengan pendekatan sampel, nanti ada materi tentang sampel oleh dosen yang lainnya. Ya, jadi survei itu harus dengan sampel, pendekatan sampling. Waktu yang dibutuhkan lebih singkat karena tadi hanya sebagian. Ya, biaya penelitian relatif kecil karena tidak total. Ya, jadi hanya sebagian. Cocok untuk penelitian. Ya. Populasi sangat besar, tidak mungkin banyak responden. Ya, informasi dapat diperoleh dengan wawancara, survei, objek penelitian pada daerah yang sangat luas dengan struktur populasi bervariasi, ada kendala biaya dan waktu. Jadi ini yang keuntungan gitu ya. Kalau kekurangan jika tidak melakukan dengan survei. Jadi kalau kayak sensus tadi populasinya besar, kalau survei kan hanya sebagian. Ya. Terus biaya waktu lebih singkat gitu ya. Kelemahan dari teknik survei, ada kelemahannya. Yang pertama, keberhasilan tergantung dari kelengkapan verbal, sikap, tanggapan, atau perilaku responden. Nah, kalau survei karena terbatas respondennya, jadi kalau respondennya tidak cukup, ya, atau tidak mengisi dan lain sebagainya, jadi kelengkapan kurang gitu ya. Jadi keberhasilan tergantung dari kelengkapan tadi. Jawaban responden mungkin tidak benar, meleset, atau tidak memahami, bisa saja. Dari misalnya kita respondennya ada 100, ternyata ada banyak yang memang jawabannya ini. Nah, ini juga kelemahan karena hasil ketika kita akan analisis itu akan bias atau kurang ya. Dipengaruhi oleh kemampuan interviewer. Kita yang akan mewawancara kepada responden, kalau reviewernya si interviewernya kurang memahami dan lain sebagainya, maka pengisian dari instrumen itu juga akan kurang dipahami ketika oleh responden dijawab. Ini juga si interviewernya harus mampu dulu gitu ya. Makanya ketika Anda penelitian mau memberikan instrumen, menanyakan pada responden, harus betul-betul menanyakannya, tujuannya dan lain sebagainya, agar isi dari instrumen yang diisi oleh responden akan lengkap, jawabannya tidak meleset atau benar ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh si peneliti. Terus ada anggapan bahwa pembuat rancangan daftar pertanyaan sangat mudah. Ini kelemahan. Jadi teman-teman, nanti saya juga akan tugaskan sesuai judul masing-masing. Jangan menganggap mudah ketika melakukan survei gitu ya. Karena membuat pertanyaannya seolah-olah mudah. Tidak. Kemungkinan nanti di akhir ada uji validitas, reliabilitas untuk menentukan valid tidaknya, reliable tidaknya dari suatu instrumen. Selanjutnya, interaksi dengan responden ini perlu pada waktu survei. Pertama, personal atau si penelitinya. Jadi hubungan per individu antara si peneliti atau pewawancara dengan responden ini harus betul-betul ada trust, kepercayaan, sehingga yang kelemahan tadi tidak terjadi. Nah, interview dilakukan dengan guide interview. Jadi ada daftar topik yang akan ditanyakan, sehingga perlu adanya instrumen itu di situ, ya, supaya kita memudahkan pola komunikasi. Ada impersonal, peneliti dan responden tidak perlu kontak langsung. Misalnya melalui pos, kalau di zaman saat ini ada Google Docs, ada Google Form, pakai format melalui handphone kepada responden, terus diisi. Itu masuk ke dalam impersonal, karena sudah menggunakan ilmu dan teknologi, itu memudahkan kita juga untuk membuat instrumen dan menyampaikan instrumen kepada responden.
atau campuran, bisa dengan personal atau yang kedua impersonal. Nah, interaksi dengan responden ada struktur proses, ada kuesioner terstruktur, ada tidak terstruktur. Kuesioner terstruktur adanya standarisasi dari pertanyaan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa setiap pertanyaan akan dijawab dengan cara yang sama. Jadi terstandarisasi instrumennya. Kalau tidak terstruktur, digunakan untuk penelitian berbasis eksploratoris yang tidak menegaskan pokok masalah yang akan diteliti. Ini biasanya lebih banyak pada riset kualitatif ataupun lebih kepada penelitian eksperimen. Di dalam interaksi responden juga ada tujuan terselubung. Pembuatan pertanyaan terselubung untuk hal yang sensitif bagi masyarakat, individu, dan responden. Ini berkaitan dengan adanya yang namanya etika penelitian. Itu penting. Yang selanjutnya tadi survei, wawancara. Wawancara persyaratan ada ketersediaan informasi yang dibutuhkan dari responden. Jadi ini harus tepat ketika Anda mau wawancara, maka responden harus tepat. Ya, variabel yang akan ditelitinya harus tepat sesuai dengan responden nanti yang akan kita lihat, supaya informasinya diperoleh. Lalu pemahaman para responden terhadap peran dirinya. Nah, ini penting. Jadi kalau Anda akan menanyakan kepada responden, itu kalau bisa sesuai dengan sasaran atau responden kita yang akan diteliti. Motivasi para responden untuk menerima peran tersebut, ini penting. Maka ketika kita akan melakukan wawancara, lihat situasi, kontrak dengan responden dengan baik dan benar dari sisi waktu dan lain sebagainya, agar ya tadi responden termotivasi untuk membantu kita di dalam mengisi kuesioner yang kita berikan. Langkah-langkahnya, wawancara mengusahakan agar responden dapat menerima kehadiran pewawancara. Ya, kita harus trust, kontrak waktu supaya menerima kehadiran. Ya, terus kita memperkenalkan diri. Trust tadi untuk menciptakan hubungan baik. Terus data jelas, tepat, simpel, dan relevan. Selanjutnya catat hasil wawancara. Nanti kita lihat instrumen wawancara itu contohnya seperti apa. Ya. Kelebihan wawancara: 1. Data dari sumber primer atau langsung direct serta bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, lebih objektif karena langsung tadi. Fleksibel, data mengembangkan cara bertanyanya. Latar belakang responden dapat diketahui karena langsung kita peroleh dengan wawancara. Responnya, rate-nya biasanya tinggi. Beda dengan kita berikan kuesioner, suruh ngisi sendiri, itu agak sulit ya, beda dengan wawancara. Reaksi responden dapat diamati mendukung kebenaran data. Kelemahannya, wawancara memerlukan waktu, tenaga, dan biaya lebih besar. Betul, karena ketika kita ada 10 pertanyaan dengan wawancara yang diisi oleh kita dan dijawab oleh mereka, itu perlu waktu, tenaga, dan biaya tiap masing-masing responden. Yang kedua, kerahasiaan responden kurang terjamin, tergantung kemampuan dan keuletan pewawancara. Kalau kita nanya mampu, ulet gitu ya, sabar dan lain sebagainya, karena tadi biaya waktu, tenaga, waktu bukan banyak gitu ya. Responden kadang sulit ditemui. Nah, ini bisa melemahkan semangat pewawancara. Ya. Bisa faktor pekerjaan ya, karena punya pekerjaan sulit didatangi. Faktor lainnya juga ada ya. Faktor bahasa mempengaruhi juga dalam wawancara. Maka tadi perlu kontrak waktu, tempat, kontrak bahasa dan lain sebagainya ketika kita akan menemui responden. Nah, konstruksi daftar pertanyaan dari suatu instrumen itu ada isi daftar pertanyaan,
Jadi hal-hal apa aja yang akan ditanyakan sesuai variabel. Terus apakah setiap pertanyaan telah disusun dengan tepat? Ini ada syaratnya. Ya, dari pertanyaan tersusun dari 1, 2, 3 dan sesuai dengan variabel dan urutan. Dapatkah jawaban responden memadai? Maka syarat pertanyaan tadi supaya tepat dan memadai harus disesuaikan siapa respondennya. Karena karakteristik responden itu berbeda-beda dari segi pendidikan, usia, dan lain sebagainya. Maka ketika penelitian, di dalam judul penelitian, maka harus fokus sasarannya siapa dan sebagainya agar tadi ya redesign daftar pertanyaan untuk memperoleh alternatif terbaik itu bisa dilakukan. Penyusunan kata dalam membuat instrumen pertanyaan, dalam instrumen menggunakan kata yang mudah dipahami responden dan makna yang jelas. Karena karakteristik responden tadi usia, pendidikan juga berbeda. Ya. Ini kemampuan membaca, kemampuan menulis juga itu harus mudah dipahami responden. Share vocabulary, memilih kata-kata yang digunakan secara umum. Jadi jangan sampai kita menanyakan di dalamnya bahasa-bahasa medis, bahasa-bahasa keperawatan yang tidak dipahami oleh umum. Jadi secara umum saja. Question clarity, menggunakan formulasi kata yang jelas. Jadi tidak terlalu bertele-tele, jelas apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan tersebut. Asumsi, tidak semua masyarakat memahami istilah populer. Ya, misalnya bahasa-bahasa yang memang bahasa populer itu juga tidak semua mengenal. Jadi lebih pada ke yang umum tadi, gunakan secara umum. Bias word, kata menunjukkan makna yang jelas, tidak ada arti ganda. Jadi di dalam pertanyaan itu tidak boleh diulang-ulang. Ya, biasanya pertanyaan tentang definisi, pertanyaan tentang pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, personalization, kata-kata dalam pertanyaan akrab dengan responden. Kalau bisa seperti itu. Adequate alternatif. Pertanyaan dirancang dengan jawaban alternatif. Selanjutnya, struktur tanggapan. Ada open questionnaire di dalam isi pertanyaan. Responden menggunakan kata-kata yang dipilih. Jadi ada pilihan, misalnya ya, tidak, setuju, sangat setuju, dan lain sebagainya. Ya, closed questionnaire, responden yang memilih di antara alternatif jawaban yang ada. Ini biasanya rata-rata ke sikap, ya, contoh motivasi, attitude, sikap, dan lain sebagainya. Ya, misalnya setuju, sangat tidak setuju, dan lain sebagainya. Kalau open questionnaire menggunakan kata-kata yang dipilihnya, biasanya di wawancara dan lain sebagainya. Dan sequence pertanyaan, memperhatikan urutan pertanyaan disusun berdasarkan preferensi perolehan informasi. Ya, jadi ketika kita memberikan instrumen, ya, urutan pertanyaannya harus tersusun, ya, supaya memudahkan kita memperoleh informasi. Klasifikasi instrumen di sini adalah untuk memberikan informasi, ya. Ada beberapa metode supaya informasi itu kita peroleh. Satu, ada yang direct atau langsung dari peneliti tanpa melibatkan orang lain. Ya, ada langsung dari subjek penelitian. Ada dari orang lain yang bertindak sebagai informan. Kalau langsung dari peneliti, kita memberikan instrumen, ya, misalnya kita observasi tanda-tanda vital, misalnya apalagi lingkungan fisik dan lain sebagainya, itu bisa langsung dari peneliti, langsung dari subjek penelitian, dari responden tersebut. Dari orang lain yang bertindak sebagai informan, bisa aja data-data sekunder
ya dari orang lain bisa. Nah, asal instrumen ada dua cara ya bagi peneliti untuk memperoleh instrumen, yaitu mencari dan menggunakan instrumen yang ada. Jadi boleh teman-teman ada instrumen kita mau gunakan, misalnya instrumen bekas penelitian orang lain, kita ingin membuktikan dan intinya begini, instrumen itu sudah dipertanggungjawabkan melalui riset ya, riset yang memang dipercaya, atau instrumen itu misalnya dari contoh lah yang dekat dengan keperawatan, misalnya instrumen di Kementerian Kesehatan kalau ada, yang sudah ada, misalnya yang sudah baku tentang banyak hal lah ya, banyak ya, misalnya kalau ada lingkungan fisik rumah itu kan udah ada instrumennya ya. Terus kalau ada teman-teman yang penelitian variabelnya tentang penanganan TBC, di situ ada instrumennya gitu ya. Itu yang sudah ada, boleh dilakukan, boleh kita gunakan, atau bekas penelitian orang lain, boleh, tapi penelitian yang dipertanggungjawabkan. Ya. Atau menggunakan instrumen yang dibuat oleh peneliti, boleh, silakan. Kalau yang pertama itu biasanya yang sudah baku, boleh kita gunakan, ya, tapi dipertanggungjawabkan. Atau kita menggunakan instrumen yang kita buat, boleh. Nah, kalau yang menggunakan instrumen yang kita buat, itu harus diuji validitas dan reliabilitas. Karena belum tentu instrumen itu bisa diterima, ya, itu harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kalau yang sudah baku ya tidak diuji, nggak apa-apa ya, asal bisa dipertanggungjawabkan. Jenis instrumen ada tertulis tes, yaitu tes atau evaluasi yang diberikan kepada subjek penelitian. Misalnya tes uraian, pilihan ganda, menjodohkan, benar ataupun salah gitu ya. Ada performative instrument, alat untuk mengukur prosedur dan produk. Prosedur adalah kemampuan melakukan sesuatu, misalnya menggunakan mikroskop, itu biasanya kedokteran, farmasi ya. Kalau produk hasil akhir dari suatu prosedur, misalnya ketepatan menggunakan. Nah, ini biasanya yang paling sering penelitian eksperimen ya. Kita memberikan suatu tindakan terapi ya, ataupun apa gitu ya, nanti kita lihat hasil dari tindakan itu apa gitu ya hasilnya. Nah, itu harus prosedur dan produk ya, namanya performative instrument. Nah, contoh instrumen pengumpulan data, ada instrumen untuk ya peneliti, ada subjek penelitian. Nah, peneliti itu rating scale ya, rate scale itu biasanya subjeknya menggunakan kuesioner. Kalau peneliti menggunakan instrumen pedoman wawancara, maka adalah self checklist ya, jawaban individu dengan di checklist. Ada lembar atau tali, biasanya skala sikap ya. Kalau yang ini kuesioner bisa iya, tidak, benar, salah. Pedoman wawancara sama tadi, bisa dipilih benar, salah, atau lain sebagainya. Lembar tali ada skala sikap, setuju, sangat setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju ya. Performance checklist, tes hasil belajar, biasanya kita berikan instrumen yang berisikan evaluasi pembelajaran, misalnya dilihat hasil belajar. Catatan anekdot tes keterampilan ya, misalnya kita ingin penelitian tentang melihat psikomotor keterampilan ya.
buku catatan harian, misalnya si peneliti mengecek buku catatan harian, si subjeknya kita tes kinerja. Rating scale di sini yaitu pertama kita bahas rating scale mengukur pertimbangan tentang hasil yang dicapai seorang baik berupa tingkah laku maupun produk. Pengukurannya biasa menggunakan angka di mana tiap angka memiliki nilai tingkah laku. Misalnya 5 sangat baik, 4 di atas rata-rata, 3 rata-rata, 2 rata. Nah, ini bisa dijawab oleh subjeknya. Ini pertanyaannya. Misalnya mendengar instruksi guru di atas rata-rata, sangat, dan lain sebagainya. Tinggal dijawab. Kalau kuesioner, ya ini bisa pertanyaan. Contoh seperti ini, ya, bisa teman-teman lihat. Misalnya ingin melihat sikap terhadap materi sistem penginderaan. Ini contoh. Kalau mau seperti ini boleh, atau mau ditabelkan boleh. Bisa dilihat. Lanjut. Contoh peppermint checklist. Ini yang digunakan oleh si peneliti. Ini yang dijawab oleh si subjek atau responden. Checklist, ini contoh checklist. Ini yang sering digunakan biasanya ini. Ya, tidak. Nah, ini biasanya termasuk skala Gatsman. Skala Gatsman itu skala menjawab benar atau salah. Gitu ya, skornya jika benar 1, jika salah 0. Nah, ini kenapa? Untuk memudahkan nanti analisis. Jadi menjawab ya, tidak, benar, salah itu disebut skala Gatsman. Nah, kalau yang tadi ada sangat setuju, sangat tidak setuju, dan lain sebagainya, itu bukan termasuk ke dalam skala Gatsman. Nah, ini pedoman wawancara. Nah, ini pedoman wawancara itu diisi tadi. Hanya kelemahannya perlu waktu, tenaga, dan lain sebagainya, karena ini mengisi. Dan si responden harus betul-betul menguasai apa yang ditanyakan, pertanyaannya. Dan si interviewer atau si peneliti ketika akan nanya juga harus menguasai pertanyaan ininya, pertanyaan instrumennya. Ini lembar observasi pengamatan. Ya, silakan kalau teman-teman ada yang penelitian melalui observasi, itu harus ada lembar observasi untuk memantau, melihat hasil perkembangan. Misalnya penelitian eksperimen, bisa pengaruh tindakan A terhadap apa gitu ya, diobservasi tindakan apa yang sudah diberikan gitu ya. Nah, itu contoh penelitian eksperimen. Atau non eksperimen juga bisa. Misalnya hubungan lingkungan fisik, misalnya dengan apa, lingkungan fisik itu harus diobservasi. Nah, harus ada lembar observasi. Ini anekdot, ini jarang sih ya, jarang diteliti. Jadi berisikan tentang jawaban-jawaban dari si responden. Ya, apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan tergantung dari instrumen. Selanjutnya adalah pengukuran variabel. Nah, pengukuran adalah suatu proses kuantifikasi variabel atau atribut ya, dari suatu materi atau objek sehingga diperoleh angka, yaitu dengan menggunakan aturan tertentu. Aturannya apa? Ya, kalau di bab 3 ada definisi operasional. Jadi misalnya variabelnya pengetahuan. Ya, kita definisikan dulu secara operasional karena itulah yang akan kita teliti. Ya, lalu pengetahuan itu masuknya skala apa? Ya. Nah, ini aturannya. Nah, definisi operasional variabel
ini didasarkan pada teori yang sudah ada atau penelitian sebelumnya. Mangga nanti teman-teman di bab 3 harus dijelaskan, misalnya hubungan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kita definisikan secara operasional apa yang mau dilihatnya. Misalnya pengetahuan tentang TBC. Anda definisikan secara operasional apa yang diinginkan dari pengetahuan tersebut. Itu misalnya definisi operasional dari pengetahuan tentang TBC, ini contoh saja. Jawaban responden tentang konsep tuberkulosis misalnya. Nah, itu definisi operasionalnya. Jadi yang kita ingin lihat adalah jawaban dari responden tentang konsep TBC misalnya. Itu skalanya apa? Kita gunakan skalanya, misalnya pengetahuannya, jawabannya baik, pengetahuannya cukup atau kurang. Nah, itu termasuk ke dalam skala apa? Karena tadi baik, cukup, kurang itu termasuk skala ordinal. Karena ada perbedaan antara baik dan cukup, ada tingkatan, yang baik dan cukup itu ada level ya, dan berbeda, sehingga masuk yang disebut dengan skala ordinal. Itu. Dan di dalam definisi operasional harus ada indikator ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti definisi operasional variabel itu nanti akan dijelaskan oleh dosen selain saya. Nanti ada khusus tentang penjelasan definisi operasional dan definisi konsep dari sebuah penelitian. Nah, langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Pertama, identifikasi dulu variabelnya, rumusan dan topiknya. Ya, ini biasanya ada di bab 3 ya, tentang instrumen itu ada di bab 3. Ada variabelnya, ada subvariabelnya. Ini ada di definisi operasional biasanya. Indikator dari variabel itu apa? Ya, kalau pengetahuan indikatornya apa yang mau dilihat gitu ya. Supaya nanti instrumennya menyesuaikan dengan indikator. Walaupun pas kisi-kisi dari instrumen lihat indikatornya. Misalnya kita ingin melihat perilaku. Perilaku itu indikatornya apa? Pengetahuannya baik, sikapnya baik, psikomotornya baik misalnya. Maka pertanyaan nanti membuat instrumen harus mencakup itu. Gitu ya. Misalnya hubungan perilaku personal hygiene misalnya. Definisi operasionalnya misalnya personal hygiene itu apa? Indikatornya ingin dilihat adalah dari sisi pengetahuan, perilaku, sikap, ataupun psikomotor. Nah, nanti yang 3 tadi, pengetahuan harus dibuatkan pertanyaan. Nah, pengetahuan itu sebagai subvariabel. Ya, sikap, bikin nanti instrumen pertanyaan tentang sikap, psikomotor, maka ketiga domain itu termasuk kelompok variabel perilaku misalnya. Itu contoh. Ya. Lalu dirumuskan butir pertanyaannya apa. Ya, lalu lengkapi instrumen dengan petunjuk pengisian dan kata pengantar. Jadi di dalam instrumen tidak harus langsung isi. Di atasnya ada nama responden. Kalau ingin dirahasiakan pakai kode saja. Ya, misalnya Iwan Permana pakai kode aja IP misalnya, untuk menjaga etika penelitian. Ya, terus ada kata pengantarnya, ada informed consent. Informed consent itu perjanjian. Apakah si responden atau subjek yang akan kita teliti mau dan untuk dilakukan penelitian, maka sebelum instrumen itu dijawab harus ada informed consent. Informed consent bagian dari etika penelitian. Sekali lagi, sebelum Anda menyebarkan instrumen kepada responden, itu harus ada informed consent dulu setiap individu atau setiap responden. Ya. Dibuat dulu kisi-kisi. Nah, kisi-kisi dari pertanyaan yang akan kita
buat gitu ya. Kisi-kisi instrumen ini adalah sebuah tabel menunjukkan hubungan antara hal yang disebutkan dalam baris dan hal yang disebutkan dalam kolom. Menunjukkan kaitan antara variabel yang akan diteliti dengan sumber data, dari mana data yang akan diambil, metode yang akan digunakan, dan instrumen yang disusun. Manfaatnya apa? Jadi kisi-kisi nanti dibuat tabel, misalnya contoh hubungan pengetahuan dengan sikap. Nah, nanti dibuat tabel, ya, tabel kisi-kisi, ada baris, ada kolom tabelnya. Misalnya nomor 1 variabelnya pengetahuan. Terus pertanyaannya pengetahuan, berapa butir pertanyaan, itu ditulis ada 5 butir misalnya, atau ada berapa butir, itu ditulis ya di dalam tabel tersebut. Sikap juga sama, variabel sikap, ada berapa butir pertanyaan gitu ya, itu dituliskan di dalam tabel tersebut. Karena mempunyai manfaat apa? Memberikan gambaran yang jelas, lengkap gitu ya, mendapatkan kemudahan menyusun instrumen ya, dan lain sebagainya gitu ya. Di dalam tabel pertanyaannya misalnya ada 10 pertanyaan. Pengetahuan itu ada 5 pertanyaan, nomor berapa saja ditulis. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah pertanyaan instrumen dari variabel pengetahuan. Misalnya di dalam tabel itu dibuat. Nah, ini contoh pengaruh motivasi dan kemampuan kerja perawat terhadap kualitas pelayanan di puskesmas. Ini variabelnya kan ada 2, pengaruh motivasi dan kemampuan kerja. Ini variabel independennya ada 2 terhadap kualitas pelayanan. Berarti variabelnya ada 3. Ya, kalau yang independennya 2 dan dependennya adalah kualitas pelayanan. Jadi variabel X-nya ada 2, motivasi dan kemampuan kerja, terhadap dependen ya kualitas, atau variabel Y-nya itu kualitas pelayanan. Jadi ada 3 variabel. Nah, ini contoh dari kisi-kisi dari instrumen. Tulis dulu variabelnya motivasi. Subnya apa? Motivasi kan banyak. Misalnya akan diteliti subvariabel dari motivasi itu motif. Indikatornya motif itu dari apa saja motivasi? Indikator dari gaji, dari nyaman bekerja, dari fasilitas. Nah, ini nanti indikator ini harus dijabarkan menjadi sebuah deskripsi pertanyaan. Itu gaji cukup, 1 pertanyaan. Nyaman bekerja, 2 pertanyaan misalnya, atau pertanyaan kedua misalnya. Ini bisa aja bisa lebih dari 2 pertanyaan. 1 deskripsi ini boleh, silakan gitu ya. Nah, sehingga kalau lihat contoh ini ada 3 pertanyaan untuk variabel motif. Ini contoh saja. Upayakan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Saya khawatir ketika diuji validitas, reliabilitas, pertanyaan ini misalnya contoh saja tidak valid karena sedikit, atau hanya 2 pertanyaan, atau 1, apalagi 1 jangan. Ya, harus lebih dari 1 pertanyaan. Ya, jadi gaji cukup kalau bisa ini ada lebih dari 1 pertanyaan, karena kalau hanya 1 nanti tidak valid, maka indikator ini hilang. Padahal yang diinginkan kita oleh si peneliti ini indikator ini harus ada, maka harus pertanyaannya lebih dari 2. Ini contoh misalnya kalau melakukan penelitian yang sifatnya terstruktur. Sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, boleh. Ya. Terakhir itu ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Ini dilakukan yang paling mudah adalah dengan menggunakan program SPSS. Ya, itu dihitung, dianalisis, itu ada ada caranya. Nanti ini biasanya oleh dosen statistik ini
lakukan latihan, misalnya di pelajaran statistik. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci proses bagaimana melakukan teknik validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Lebih mudah, lebih cepat, dan lebih praktis. Tapi saya sedikit jelaskan, uji validitas itu untuk menguji butir pertanyaan. Jadi masing-masing butir pertanyaan itu diuji kevalidannya. Nah, nanti setelah uji validitas itu, misalnya contoh 10 butir pertanyaan, ternyata hanya 8 pertanyaan yang valid, 2-nya tidak, dibuang saja yang 2 tadi, atau bisa dimodifikasi atau diganti. Nah, yang 8 pertanyaan sisanya yang valid tadi, maka keseluruhan yang 8 butir itu diuji yang namanya reliabilitas, keabsahan dari instrumen tersebut. Kalau validitas kepada butir pertanyaan, nah setelah diuji, nah hasil dari uji validitas dilanjut dengan uji reliabilitas. Ya, ini ada tadi, saya nggak akan bahas lebih rinci. Ini harus menggunakan program yang namanya SPSS dengan menggunakan ilmu statistik.